ketika Saudara Menteri meminta kita juga yang mengenal wilayah kita, kepala daerah kita, untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Bukan hanya di Jakarta, saya menjadi konsultan, mungkin nggak seperti Mas Nur Purnomo Sidi ya, konsultan seluruh Indonesia P3K gitu kan ya. Kalau saya hanya konsultan di beberapa wilayah saja untuk menguatkan anggota Dewan agar terus, meskipun bukan di Komisi 10, berkomunikasi dengan wali kotanya, bupatinya, provinsinya untuk menyiapkan formasi. Itu kita lakukan ya, karena di teman-teman anggota DPR Komisi 8 PDI banyak yang curhat ke kita juga. Kalau Mas Pur ini udah lintas fraksi ya, ininya kapasitasnya. Terkait dengan P3K, Mas Menteri, problemnya ini adalah terkait khusus tentang anggaran ya. Jadi saya sudah ngomong ke Bupati, dengan juga ke Parlemen daerah, sudah kita sampaikan, tapi kemudian problemnya mereka merasa anggarannya nggak masuk. Terakhir kemarin saya di Kabupaten Lumajang ketemu Bupati juga, gimana anggarannya sampai sekarang nggak masuk. Bagaimana kami mengajukan formasi sesuai dengan kuota yang ada. Nah ini, karena itu kemarin saya dorong ke Mas Menteri bagaimana caranya dibuat terobosan hukum agar para stakeholder yang terlibat terkait dengan P3K ini itu bisa dipayungi dengan regulasi peraturan perundang-undangan di atasnya permen. Nah, saya mengusulkan ada kepres untuk mengatur itu semuanya. Kalau tidak, tafsirnya macam-macam, karena ini yang sering terjadi, dan itu ketemuan kami ketika ada kita membuat panja-panja itu. Nah, jadi itu, dan terakhir sekali lagi kami dari fraksi Partai Golkar mendukung apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2023. Semoga menjadi lebih baik. Tentu kerjasama antara kami di Komisi 10 dengan kementerian, dan sebagai badan anggaran pun insya Allah nanti kita akan perjuangkan secara maksimal agar bagaimana hal-hal yang masih kurang dalam kaitan program yang harus didukung dalam tahun anggaran 2023 nanti bisa kita maksimalkan, bisa kita capai sesuai yang kita harapkan bersama. Dan wabil khusus untuk P3K, kami menitipkan sama dengan semangat Pak Menteri, kita pro pada guru honorer, kami menitipkan mudah-mudahan di seleksi tahap 3 ini para guru honorer terutama di daerah-daerah bisa terakomodir dan juga bisa terseleksi dan memenuhi ambang batas nilai yang ditetapkan oleh kementerian. Kita sangat berharap karena ratusan guru honorer itu selalu menghubungi kami, para anggota Komisi 10 juga di daerahnya masing-masing, dan menitipkan aspirasi. Maka itu memang harus kami sampaikan juga kepada Pak Menteri, walaupun berulang-ulang kadang-kadang salah tempat pun ya, salah judul rapat, kami tetap ngomong soal itu, tidak apa-apa. Jadi mudah-mudahan itu bisa dimengerti oleh Mas Menteri dan juga Pak Sekjen agar ke depan bisa lebih baik lagi. Kita akan mensupport Kementerian Pendidikan RI, mudah-mudahan jauh lebih baik lagi. Dan sebenarnya nanti ini karena ini rapatnya sangat singkat, memang ada pikiran, tapi mungkin itu dapat rapat yang lain, ada pikiran Pak Menteri bahwa kadang-kadang menurut para kepala daerah yang saya kenal gitu, mungkin juga yang dikenal oleh Bapak Ibu, kepala-kepala daerah itu malah memikirkan agar dunia pendidikan itu disentralisasi saja, supaya benar-benar terpusat di Kementerian Republik Indonesia, daripada dikasih ke mereka juga ada banyak sekali kendalanya. Kira-kira begitu.
Terima kasih, maju terus Pak Nadiem. Lalu kami juga ingatkan sekali lagi bahwa selain masalah guru lolos passing grade seleksi P3K tapi tidak dapat formasi, posisi tenaga kependidikan saat ini juga masih banyak yang terombang-ambing. Mereka berprofesi mulai dari tenaga tata usaha hingga penjaga sekolah yang berstatus honorer ini sedang mengalami rasa ketidakpastian, rasa kewaswasan karena kecemasan karena ada aturan penghapusan tenaga honorer di 2023 ini. Jadi kami ingin nantinya mereka ini tidak luput daripada perhatian Saudara Menteri beserta seluruh jajaran agar insya Allah Saudara Menteri beserta jajaran bisa memperjuangkan nasib mereka. Pengawalan program, kesuksesan program 1 juta guru honor menjadi ASN bisa tetap menjadi prioritas karena mereka sudah banyak yang lulus, tapi tadi kata duta besar P3K kami ini lintas fraksi mengatakan tingkat kesuksesannya masih rendah, termasuk di Bengkulu juga hal itu terjadi. Memang sudah lulus tetapi tidak diangkat juga. Memang mungkin kalau dikatakan ini bukan tanggung jawab kami, mungkin juga, tetapi kalau saudaraku menteri turun atau saudaraku memberikan tekanan, hal ini akan bisa diatasi. Beberapa hal yang menjadi catatan perhatian kami Partai Demokrat diantaranya adalah yang pertama, kami Partai Demokrat mengharapkan permasalahan rekrutmen guru P3K kemarin yang masih muncul pada tahapan-tahapan tertentu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Mas Menteri, saya kira sudah semuanya, hanya ada banyak aspirasi dan bahkan dari 193.000 guru honorer yang sudah lulus passing grade dan belum ada formasi. Ini banyak menyampaikan aspirasi dalam berbagai cara, dan semua tidak mengenal waktu juga. Tapi saya kira ini hak mereka karena sebelumnya tidak mau dites dan sekarang mau tes dan akhirnya mereka lolos gitu. Dan tetapi ternyata tidak ada formasi. Sebetulnya yang ada formasi kemudian belum dapat SK juga sudah menyampaikan, misalnya mereka sudah tidak mengajar, kemudian dari bulan ke bulan ini sudah lebih dari 7 bulan, berarti memperpanjang hidupnya dengan cara meminjam-minjam tetangga kiri kanan dan seterusnya. Silakan Pak Fikri. Oh iya, tambahan 30 detik Pak Fikri. Iya, dari cerita Pak Fikri tadi, ada yang sudah dipecat karena ikut tes dan setelah itu belum dapat formasi. Itu lebih tragis lagi. Iya, dan bukan di Jakarta Timur karena saya harus menyuarakan di tempat lain juga. Di sekolah swasta. Iya. Di sekolah swasta mereka sudah dipecat. Biar lengkap cerita Pak Fikri. Iya. Terima kasih. Terima kasih.